Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kembali kita bersama akan mendengarkan suara kebenaran firman Tuhan melewati channel SDG Kalteng Soli Deo Gloria. Hari ini kita bersama untuk bertumbuh, mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan yang mampu mengubah hati dan kehidupan kita, agar kita senantiasa hidup di jalan kebenaran. Hari ini kita merayakan bukan sekedar usia atau semangat muda, tetapi panggilan hidup baru dalam Kristus. Sebuah gaya hidup yang berbeda dari dunia, yang berpijak pada kasih, kekudusan, dan damai sejahtera. Seperti yang tertulis dalam Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17, Tuhan memanggil setiap pemuda untuk mengubah arah hidup, bukan lagi mengejar perkara duniawi, tetapi mencari perkara yang di atas, tempat Kristus berada. Mari kita tanggalkan manusia lama dan kenakan manusia baru yang terus diperbaharui hingga hidup kita mencerminkan kasih Tuhan kepada dunia. Jadilah pemuda yang membawa harapan, yang hidup dalam firman dan yang berani berkata, seperti yang terdapat dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-17. Segala sesuatu yang kulakukan, akan kulakukan dalam nama Tuhan Yesus. Tetap semangat dalam iman, teguh dalam kasih dan bersinar sebagai terang Kristus dimanapun engkau berada. Hari ini menurut Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis, hari ini kita bersama akan memperingati Hari Pemuda GKE. Hiduplah dalam Kristus, tumbuhlah bersamanya, jadilah pembaru di generasimu. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita bersama mendengarkan akan suara kebenaran firman Tuhan, saya mengajak kita sekalian untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami bersama akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh datang ke hadapan-Mu dengan hati yang rindu dan penuh harap. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang begitu besar, yang terus menopang dan memelihara hidup kami, khususnya kami para pemuda GKE. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik di tengah dunia yang penuh godaan, tantangan dan perubahan. Engkau tetap menjadi terang dan penuntun bagi setiap langkah kami. Hari ini kami ingin membuka hati dan pikiran kami untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Jangan biarkan kami hanya menjadi pendengar yang lupa, tetapi bentuklah kami menjadi pelaku firman yang hidup di dalam kasih, kebenaran dan kesetiaan kepadamu. Kiranya Roh Kudus hadir dan bekerja dengan leluasa di tengah kami, menggerakkan hati kami untuk mengalami pertobatan, pembaruan dan komitmen yang sungguh-sungguh kepada Kristus. Jamah setiap kami yang mendengarkannya Tuhan, agar melewati firman yang akan kami renungkan. Hidup kami diubah, gaya hidup kami diselaraskan dengan kehendak-Mu, dan masa muda kami dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan suara kebenaran firman saat ini. Berikan hikmat, kuasa, dan kepekaan dari Roh Kudus. Setiap kata yang keluar bukan berasal dari manusia, tetapi berasal dari hati-Mu sendiri. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17 di bawah judul bagi kita, hidup baru bagi pemuda yang mengikut Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di tengah dunia yang terus berubah, generasi muda seperti yang boleh dihadapi pada saat ini penuh dengan tantangan. Ada tekanan untuk mengikuti tren, untuk mengejar kepopuleran, dan untuk hidup sesuai dengan standar dunia. Tapi hari ini kita diingatkan melalui firman Tuhan, bahwa hidup kita sebagai pemuda Kristen tidak bisa sama seperti dunia ini. Kita dipanggil untuk mengubah gaya hidup kita, bukan sekedar berganti pakaian luar, tetapi mengenakan manusia baru yang serupa dengan Kristus. Mari kita bersama membuka bagian dari Kolose pasal 3
ayat yang pertama hingga ayat yang ke-17. Bagian yang pertama melewati ayat yang pertama hingga ayat yang keempat. Panggilan untuk mengarahkan hati ke atas. Kolose pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua berkata, "Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus berada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Saudaraku, hidup sebagai pemuda Kristen dimulai dengan mengubah arah hati dan pikiran. Firman Tuhan berkata, carilah perkara yang di atas. Di sini dunia mengajarkan kita untuk mencari popularitas, uang, dan kesenangan sesaat. Tetapi Kristus mengajarkan kita untuk mencari kasih, kebenaran, kekudusan, dan kehendak Allah. Pertanyaannya kepada kita, kemana arah hidupmu hari ini? Apa yang akan menjadi fokusmu? Adakah Kristus di pusatnya? Atau kamu masih sibuk mengejar apa yang dilihat orang? Mengubah gaya hidup bukan soal memperbaiki penampilan luar, tetapi soal menggeser pusat hidup kita dari aku menjadi Kristus. Kita bukan hanya anak muda biasa, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus. Itu artinya gaya hidup lama sudah mati, dan sekarang kita hidup dalam terang yang baru. Dan bagian yang kedua, melewati ayat yang kelima hingga ayat yang ke-9. Tinggalkan gaya hidup lama. Kolose pasal 3 ayat yang kelima mengatakan, "Matikanlah dalam hidupmu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan." Ini adalah panggilan yang sangat jelas, di mana kata itu mengatakan matikanlah. Tuhan tidak meminta kita bernegosiasi dengan dosa, tapi mematikannya. Banyak anak muda Kristen hari ini hidup di antara dua dunia. Di gereja mereka menyembah Tuhan, tapi di media sosial mereka mengikuti gaya hidup dunia. Mereka tampak rohani di hari Minggu, tapi kembali ke pergaulan gelap di hari Senin. Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan yang terbagi seperti itu. Jika kita ingin mengalami pembaruan yang sejati, kita harus berani memutuskan hubungan dengan dosa. Itu berarti tinggalkan hubungan yang tidak kudus, jauhi tontonan yang menyesatkan, hentikan kebiasaan buruk yang merusak tubuh dan pikiran, dan jangan hidup dalam kebohongan dan kepura-puraan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ini bukan soal kesempurnaan, tapi soal komitmen. Tuhan mencari anak muda yang bersedia berkata, "Tuhan, aku ingin hidup baru. Aku ingin meninggalkan hidup lamaku dan hidup dalam kehendak-Mu." Bagian yang ketiga, ayat yang ke-10 hingga ayat yang ke-14, kenakanlah manusia baru. Kolose pasal 3 ayat yang ke-10 mengatakan, "Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kaliknya." Mengubah gaya hidup artinya bukan hanya meninggalkan yang lama, tapi juga mengenakan yang baru. Firman Tuhan mengajak kita memiliki rasa yang hari-hari ini sudah mulai pudar dari hidup kita, yaitu belas kasihan, di mana peka terhadap penderitaan orang lain, kebaikan dan kerendahan hati, tidak merasa lebih hebat, kelemah lembutan dan kesabaran, terutama saat menghadapi konflik, dan di atas semuanya itu, kasih yang menjadi pengikat kesatuan. Inilah gaya hidup surgawi yang seharusnya dikenakan oleh setiap pemuda Kristen. Bukan sekedar gaya hidup yang keren menurut dunia, tapi gaya hidup yang memuliakan Tuhan dan menjadi terang bagi sesama. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertanyaannya sekarang, apa yang kamu kenakan setiap hari? Apakah itu kemarahan, kecemburuan, kepahitan? Ataukah kamu mulai mengenakan kasih, pengampunan, dan damai sejahtera? Bagian yang keempat, melewati ayat yang ke-15 hingga ayat yang ke-17. Biarkan damai Kristus memerintah dalam hatimu. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-15 mengatakan,
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Dalam dunia yang penuh kekhawatiran, Tuhan menawarkan sesuatu yang dunia tidak bisa berikan, yaitu damai sejahtera Kristus. Ketika kita hidup dalam Kristus, kita tidak perlu lagi hidup dalam tekanan dunia. Kita belajar tenang karena tahu bahwa Tuhan memegang kendali. Selain itu, firman Tuhan juga berkata, melewati ayat yang ke-17, segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus. Ini adalah prinsip penting, di mana hidup kita bukan lagi untuk diri kita sendiri, tetapi untuk mewakili Kristus dalam segala hal. Apapun yang kamu lakukan, baik saat belajar, bekerja, melayani, bahkan saat bersosial media, lakukan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Biar orang lain bisa berkata, anak muda ini berbeda. Dia hidup dengan integritas, dia mengasihi tanpa pamrih, dia sabar dalam tekanan, dan dia seorang Kristen yang sejati. Hari ini kita bersama membentuk komitmen untuk hidup baru. Segala sesuatu yang boleh terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya akan membuat kita diubah melewati kebenaran Kristus yang sejati, di mana perkataannya mengatakan, aku memanggilmu untuk hidup dalam kemurnian dan kekudusan. Aku memanggilmu untuk menjadi terang di tengah dunia yang gelap. Aku memanggilmu untuk mengubah gaya hidup dan mengenakan Kristus setiap waktu. Mari kita tidak hanya sekedar menjadi pemuda yang tahu akan firman, tetapi tidak dapat menghidupi firman itu. Mari kita tinggalkan gaya hidup lama yang bercampur dengan dosa, dan bagaimana kita kenakan gaya hidup baru yang penuh kasih, damai, dan syukur. Jika hari ini kau rindu berkata, Tuhan, aku ingin meninggalkan gaya hidup lama dan mengenakan hidup baru dalam Engkau, maka bukalah hatimu, berdoalah sungguh-sungguh, buatlah keputusan, dan jangan menunda. Tuhan sedang menunggu anak-anak muda yang berkata, hidupku adalah untuk Kristus. Segala sesuatu yang kulakukan, akan kulakukan untuk kemuliaan namanya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memanggil kami pada saat ini untuk masuk ke dalam kemuliaan-Mu. Engkau mengajari kami untuk mengarahkan hati kami ke atas, meninggalkan segala dosa dan kebiasaan lama yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Berikan kami keberanian untuk mengenakan manusia baru, hidup di dalam kasih, kelembutan, kesabaran, dan kerendahan hati. Penuhi hati kami dengan damai-Mu, dan bimbing langkah kami setiap hari untuk hidup dalam terang-Mu. Jadikanlah kami pemuda yang bukan hanya sekedar mendengar firman, tetapi yang melakukannya dengan setia. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.